Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Zulmawati dengan NIM 210421446, jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan daerah di negara Jerman. Berikut penjelasannya. Jerman merupakan salah satu negara yang ada di Eropa. Nama resmi Jerman adalah Republik Federal Jerman, atau dalam bahasa Jermannya disebut dengan Bundesrepublik Deutschland. Dengan ibu kota yaitu yang terletak di Berlin, Jerman dikepalai oleh seorang presiden dan kepala pemerintah Jerman dipimpin oleh kanselir. Bentuk pemerintahan negara Jerman saat ini adalah Republik Parlemen Federal. Pimpinan pemerintah Jerman saat ini yang mana kanselirnya yaitu dipimpin oleh Olaf Scholz dan presidennya yaitu Frank-Walter Steinmeier. Untuk kanselernya adalah sebagai kepala pemerintah federal yang dipilih oleh Bundestag dan berperan sebagai perdana menteri di negara lain. Sedangkan presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan memiliki peran seremonial. Dalam parlemen Jerman, partai dengan koalisi yang dominanlah yang memimpin parlemen. Dalam pemerintahan Jerman, parlemen dikenal dengan nama Bundestag dan Bundesrat. Bundesrat ini hampir mirip dengan Senat walau terdapat beberapa perbedaan wewenang. Berikut adalah bentuk struktur kelembagaan di negara Jerman, yaitu terdiri dari 3 lembaga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada lembaga eksekutif yaitu terdapat pemerintah federal atau yang disebut dengan Bundeskanzler. Pemerintah federal Jerman disebut juga dengan kabinet yang mana terdiri atas kanselir dan para menteri. Kanselir federal mempunyai posisi istimewa dan mandiri dalam pemerintahan dan di hadapan para menteri. Kanselir memilih menteri dan mengajukan usulan kepada presiden federal untuk mengangkat maupun memberhentikan mereka. Selain itu, kanselir juga menentukan jumlah menteri dan bidang tugas mereka masing-masing. Kemudian pada lembaga legislatif terdiri dari yang pertama yaitu Bundestag atau yang disebut dengan DPR atau parlemen. Bundestag Jerman adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Federal Jerman, yang mana parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap 4 tahun. Pembubarannya atau sebelum masa jabatan berakhir hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi kewenangan Presiden Federal. Tugas Bundestag yang utama adalah menetapkan undang-undang, memilih kanselir, dan mengawasi pemerintahan. Lembaga yang kedua yaitu Bundesrat atau Dewan Utusan Negara Bagian. Bundesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara. Anggota Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih, melainkan anggota Bundesrat adalah pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintahan tersebut. Yang ketiga adalah Bundesversammlung atau Badan Permusyawaratan, yang mana dibentuk pada tahun 1951 yang berlokasi di kota Karlsruhe, yang bertugas untuk mengawasi agar semua ketentuan peraturan di dalam Undang-Undang Dasar dipenuhi. Hanya Bundesversammlung yang dapat memutuskan apakah suatu partai yang berbahaya terhadap kebebasan demokrasi Undang-Undang Dasar dilarang atau tidak. Yang keempat yaitu Presiden Federal. Kepala negara Republik Federal Jerman adalah Presiden Federal, yang mana Presiden Federal dipilih oleh Majelis Federal dengan suara terbanyak untuk periode 5 tahun. Presiden Federal mewakili negara Jerman secara hukum antar bangsa. Lembaga selanjutnya adalah lembaga yudikatif, yang mana perundang-undangan Republik Federal Jerman kebanyakan berupa hukum tertulis. Tata hukum Jerman dibentuk oleh undang-undang konstitusional, tetapi juga dipengaruhi dengan perundang-undangan masyarakat Eropa dan hukum internasional. Keseluruhan perundang-undangan federal mencakup sekitar 1.900 undang-undang dan 3.000 peraturan hukum. Selanjutnya adalah pembagian parlemen daerah. Yang pertama di tingkat federal, dipimpin oleh kanselir dan kabinetnya, bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri, pertahanan, mata uang, dan lain-lain. Memiliki parlemen federal atau Bundestag dan majelis tinggi atau Bundesrat. Yang kedua, tingkat negara bagian atau Bundesländer, terdiri dari 16 bagian dengan konstitusi dan pemerintahan sendiri, bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, kepolisian, dan lain-lain. Memiliki parlemen dan perdana menteri sendiri. Yang ketiga, tingkat kabupaten, terdiri dari 402 kabupaten yang bertanggung jawab atas administrasi lokal
dipimpin oleh Bupati atau Landrat dan Dewan Kabupaten atau Krestock, menangani tugas seperti pembangunan, infrastruktur, perizinan, dan kesejahteraan sosial. Yang keempat yaitu tingkat kota madya atau yang disebut dengan Gemeinde, yang mana terdiri dari 10.785 kota madya yang merupakan pemerintahan lokal terkecil di negara Jerman. Kota madya ini dipimpin oleh seorang wali kota dan dewan kota. Selanjutnya, sumber pendapatan daerah di negara Jerman. Yang pertama yaitu adanya dari pajak, seperti pajak daerah, pajak penghasilan, dan pajak properti. Yang kedua, hibah dari pemerintah federal. Yang ketiga, pinjaman. Yang keempat adalah penjualan aset. Negara Jerman sendiri memiliki 16 negara bagian. Yang pertama itu ada Baden-Württemberg, yang kedua Bavaria, yang ketiga Berlin, yang keempat Brandenburg, yang kelima Bremen, 6 Hamburg, 7 Hessen, 8 Lower Saxony, 9 Mecklenburg-Vorpommern, 10 Nordrhein, 11 Rhineland-Palatinate, 12 Saarland, 13 Saxony, 14 Saxony-Anhalt, 15 Schleswig-Holstein, 16 Thuringia. Selanjutnya adalah bagaimana tanggung jawab legislatif dan administratif Länder atau negara bagian federal. Yang pertama yaitu pelaksanaan kekuasaan negara dan pelaksanaan fungsi negara merupakan urusan Länder, kecuali ditentukan lain atau diizinkan oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Länder mempunyai hak untuk membuat undang-undang di semua bidang yang tidak hanya menjadi kewenangan federasi berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan federal dan regional terkadang tumpang tindih dalam berbagai bidang seperti keadilan, kesejahteraan sosial, hukum perdata, hukum perdana, hukum perburuhan, dan hukum ekonomi. Yang keempat, Länder memiliki kekuasaan legislatif eksklusif terkait dengan kebudayaan, pendidikan, universitas, urusan otoritas lokal, dan kepolisian. Baiklah, sekian penjelasan mengenai sistem pemerintahan daerah di negara Jerman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.